soleh mana. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT karena kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat dan nikmat yang tentu tak dapat kami sebutkan satu persatu, senantiasa selalu dan semoga. Mari bersama kita persembahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada ini kami telah menyusun beberapa prosesi akad nikah antara Sri Rizky binti Samsul Bari dan Rahmat Hidayat Estom bin Muhammad Soleh Manap dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembacaan kalam ilahi yang insya Allah nanti akan dikumandangkan oleh terhormat Bapak Azam, dan setelah acara prosesi atau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, maka kita semua yang hadir di sini akan bersama-sama menyaksikan acara sakral, acara yang penuh berkah, yaitu acara prosesi akad nikah antara Sri Rizky binti Samsul Bari dan Rahmat Hidayat Eskom bin Muhammad Soleh. Dan seluruh rangkaian acara prosesi akad nikah ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Penghulu, yaitu Bapak Dr. Adas Haji Ilham Supri MSI, yaitu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang. Dan setelah acara prosesi akad nikah, maka kita semua akan bersama melaksanakan acara sujud sungkem. Dan secara sujud sungkem dari kedua mempelai kepada kedua orang tua masing-masing, dan kita hadir di sini tentu kita iringi dengan salawat, dan salawat ini nanti akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Aslan atau Bapak Ahmad Aslan. Dan setelah itu bersama-sama kita wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan doa bersama, yang dalam hal ini nanti kami mohon kesediaan kepada Bapak Ustadz Sairoi SHMU untuk memimpin pembacaan doa. Inilah Bapak Ibu hadirin dan para undangan sekalian, seluruh rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada prosesi akad nikah itu. Untuk itu kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, mari bersama-sama kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Semoga segala dan seluruh rangkaian acara ini akan berjalan dengan lancar, tanpa hambatan halangan suatu apapun juga, dan semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Untuk itu mari kita ikuti rangkaian acara kita yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Qori kita, yaitu Bapak Azani. Kepada beliau kami persilakan. Itu aku di antara Pak Sairoji sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa summa idza antum basharun tantashirun
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم لتسكنوا إليه لقوم يؤمنون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآية الليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Allah dengan segala firman-Nya. Semoga saja dengan terdengarnya lantunan ayat suci Al-Quran tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu dan selalu limpahkan rahmat dan karunia-Nya baik kepada yang membaca, kita sekalian yang mendengarkan, khusus bagi kedua calon mempelai yang sebentar lagi akan melepaskan statusnya sebagai bujang dan gadis, insya Allah, dan semoga selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu hadirin dan para undangan sekalian yang berbahagia, Bapak pengunjung yang kami hormati, kita akan segera mengikuti rangkaian acara inti kita dari seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, yaitu acara prosesi akad nikah antara Sri Rizky binti Samsul Bari dengan Rahmat Hidayat Eskom bin Muhammad Soleh Manap, dan seluruh rangkaian acara prosesi akad nikah ini akan dipimpin langsung oleh Bapak Penghulu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang 1 Palembang, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ilham Supri MSI. Kepada beliau kami persilakan, dan sementara kami undur diri sejenak. Silakan Pak Penghulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wa bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh muka masyarakat, nanti di sini guru kita akan menghormati karena saya Razi Assalamualaikum. Ketua RT PRS 4 yang juga saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat majelis akad nikah yang insya Allah kita semuanya dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga yang saya kami hormati keluarga besar yang berbahagia pada saat ini,
yaitu keluarga besar Bapak Samsul Bani beserta Ibu Nurnawati yang saya hormati, dan juga yang menghormati keluarga besar Bapak Muhammad Soleh beserta Ibu Rahana yang saya hormati. Hari ini atas izin dari Allah Ta'ala, kita bersama-sama dapat dihadirkan di himpunan majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka kita insya Allah sebentar lagi akan menghantarkan sekaligus mendoakan dua hamba Allah adalah kita anak kita yang pada hari ini akan melaksanakan langsung pernikahan antara mereka berdua, yaitu antara saudara Rahmat Hidayat dengan saudari Sri Rizki, yang mana seluruh prosesi pencatatan dan pengurus akad nikah ini akan kami pimpin dan kami awali langsung dari penghulu Kawak Kecamatan Seberang 1 dan KPU Kota Palembang, yaitu baik menurut syariat Islam maupun menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Selanjutnya saya beri salam kembali kita persembahkan melalui salam ucapan kita salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kembali berselawat kepada beliau, kita pada saat nanti akan bersama-sama mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, berkonfirmasikan kepada kita yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah baik calon mempelai pria yaitu Adinda Rahmat Hidayat maupun calon mempelai wanita saudari Sri Rizki, surat menyurat yang diambil dalam undang perkawinan sudah lengkap dan masing-masing kedua sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat lurah dari tempat tinggalnya masing-masing. Dan hari ini juga telah dihadirkan di ruangan yang berbahagia ini rukun nikah, yaitu yang akan kita mengesahkan secara Islam. Hadir di tengah-tengah kita wali nikah, dua orang calon mempelai pria dan wanita yang pada saat ini mempelai wanita mungkin masih berada di dalam kamar, dua orang saksi yang insya Allah akan dibacakan datanya, dan pada saat nantinya kita sama-sama dan bersama-sama nantinya mendengarkan berupa pengucapan lafaz ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria. Maka untuk itu Bapak Ibu sekalian, dengan segala hormat dengan mengucapkan lafaz basmalah Bismillahirrahmanirrahim, pelaksanaan prosesi pencatatan pengawasan akad nikah ini dapat kita langsungkan secara resmi baik menurut syariat Islam maupun menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Hari ini Minggu tanggal 13 Desember 2020 bertepatan dengan hari Ahad 27 Rabiul Akhir 1442 Hijriah akan segera dilaksanakan prosesi pernikahan antara calon suami nama lengkap Rahmat Hidayat, beragama Islam, ketika wira swasta, tempat tinggal di Lorong Karya Bakti nomor 40 12 Kelurahan Kecamatan Seberang 1 Kota Palembang. Ayah kandung yang menghormati Bapak Muhammad Soleh dan ibu kandung bernama Ibu Rahana beragama Islam, tempat tinggal masing-masing sama dengan calon mempelai pria. Adapun calon mempelai wanita nama lengkap Sri Rizki beragama Islam, tempat tinggal di RT yaitu di Lorong Karya Bakti. Saya lorong kan? Bukan jendela itu punya juragan. Di Lorong Karya Bakti nomor 8 RT 40 12 340 Seberang 1 Kota Palembang, yaitu ayah kandung dan menghormati Bapak Syamsul Bahri dan Ibu Nirnawati beragama Islam, tempat tinggal sama dengan calon mempelai wanita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, adapun nanti yang bertindak sebagai wali nikah, status wali nikah nasab akan dilaksanakan sendiri oleh ayah kandung dan saudari Sri Rizki yang sama-sama kita hormati Bapak Syamsul Bahri. Selanjutnya yang akan menjadi saksi secara tertulis secara resmi dalam dokumen nikah kita pada saat ini, yang pada dasarnya kita semuanya ini akan menjadi saksi peristiwa pernikahan ini, tetapi yang secara resmi hanya Islam tinggal di Lorong Karya Bakti nomor 40 RW 012 Kelurahan 340 Kecamatan Seberang 1 Kota Palembang. Demikian data sudah kami bacakan, dan selanjutnya kami persilakan calon mempelai pria untuk memperlihatkan kepada kami melalui sebuah organisasi atau mas kawin yang sudah dipersiapkan dan sesuai data yang masuk kepada kami, yaitu berupa emas 1 suku dibayar tunai. Kami persilakan untuk dihadirkan mas kawin berupa emas 1 suku dibayar tunai.
Baik, terima kasih kepada kedua organisasi yang sudah mewakili kita pada saat ini memperlihatkan para Thomas Kawi oleh pria masa cincin ya. Baik Bapak Ibu Adik sekalian oleh Allah SWT. Sebagaimana nanti acara kita selanjutnya kita dengarkan berupa ucapan lapas hijab berkabul antara wali nikah dengan calon penerima pria. Mari sama-sama kita dengarkan dulu segala usul dan hikmah penyampaian khutbah itu. Pada saat ini hadir di tengah kita satu guru kami Ustaz Haji Sayyid Sabu, maka dengan segala hormat kami bertausiah kepada beliau dengan kami kepada yang hormat Bapak Ustaz Haji Sayyid Sabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي من غضب عن سنتي فليس مني. Rahmat hidayat serta Sri Rizki dan seluruh kita yang hadir, mari kita tidak hati yang ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat dan kebaikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu berlimpah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga serta para sahabatnya. Atas izin dan perkenan Allah SWT juga pada pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini sama-sama akan menyaksikan ijab kabul pernikahan antara Rahmat Hidayat dengan Sri Rizki yang bertindak sebagai wali nasabnya adalah Bapak Samsul Bahri. Saya yakin Ananda Rahmat Hidayat dan Sri Rizki berniat rumah tangga sebagai suami istri atas dasar cinta, pasti begitu kan? Tapi untuk diketahui, cinta itu bisa luntur seiring dengan perjalanan waktu. Namun bisa juga cinta itu kekal abadi kalau disandarkan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian ingin dicintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad SAW, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Kalau Allah SWT mencintai seseorang hamba, maka seluruh alam jagat raya ini akan mencintainya. Di saat Allah mencintai seorang hamba, maka Allah panggil Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, maka umumkan kepada seluruh penduduk langit. Maka Jibril pun mengumumkan kepada seluruh penduduk langit bahwa Allah mencintai si fulan. Maka malaikat juga mendoakan bagi hamba Allah cinta yang tersebut. Lalu malaikat turun ke muka bumi
dan mengumumkan kepada seluruh makhluk di muka bumi bahwa Allah mencintai si fulan. Maka di saat itu juga seluruh makhluk di muka bumi mencintai seorang hamba tersebut. Maka bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah dan istri kita dicintai? Pada ayat tadi, wasilah kita supaya dicintai Allah adalah fattabi'uni, ikuti aku, ikuti junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mengikuti sunnah junjungan, mengikuti Rasulullah SAW? Bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah menghidupkan sunnahnya. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnah-sunnahku, maka sungguh dia sudah cinta padaku. Dan barang siapa cinta padaku, maka dia akan bersamaku di surga. Bentuk cinta kita kepada Rasulullah haruslah melebihi cinta kepada segala sesuatu selain Allah. Jadi kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi walidi wa walidi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah satu di antara kami selagi dia baik cinta kepada kedua orang tua, kepada anak-anak dan kepada manusia, selain dia harus cintai aku dulu. Maka cintailah orang tua, cintailah anak-anak nanti, cintai istri juga, karena perintah dari Rasulullah SAW. Jadi cinta kita kepada istri sandarkan kepada Rasulullah SAW, karena Nabi yang mengajarkan demikian. Nah, sekarang bentuk cinta kita kepada Rasulullah adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang pertama, urusan sholat. Sholatnya Rasulullah adalah berjamaah di masjid atau musola. Maka itu karena sunnah Rasulullah berjamaah, maka bentuk kecintaan kita puncaknya adalah kita melaksanakan sholat berjamaah. Maka kata Rasulullah, zayyinu buyutakum bis sholatil jamaah wa qira'atil Qur'an. Hiasi rumah tanggamu dan sholat berjamaah dan bacaan Quran. Ini banyak kadang-kadang orang salah penceramah, salah menafsirkan zayyinu buyutakum bis sholatil jamaah. Hiasi rumah tanggamu dan sholat jamaah, maka mereka berjamaah di rumah. Nabi tidak pernah sholat jamaah di rumah. Maka kata Rasulullah, idza ra'aitumur rajula yaqtadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat seseorang biasa ke masjid, saksikan orang itu beriman. Maka suami yang biasa sholat jamaah di masjid, insya Allah rumah tangga tentram. Insya Allah anak-anak jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Insya Allah rezeki juga banyak dan hidup mereka barokah. Ini bukti. Kedua, segala aktivitas kita ikuti apa yang dituntutkan Rasulullah. Islam itu agama yang lengkap, segala aspek kehidupan ada aturannya. Mulai kita mau tidur, ikuti sunnah Rasul, bangun tidur, ikuti sunnah Rasulullah, sampai kita keluar rumah pun ada sunnah Rasulullah, mencari nafkah pun ada sunnah dari Rasulullah SAW. Di antara sunnah-sunnah untuk memelihara hubungan suami istri, supaya lebih cinta, lebih kuat dan tidak akan luntur. Makan, Rasulullah sering menyuap istrinya. Istrinya baik Khadijah maupun Aisyah disuap, makan sama-sama. Jangan bukan ketika pengantin baru nyuap, selebihnya ini. Cuma jangan nyuap baik, duit juga tunjuk. Ya, misalnya kalau kita dapat duit 1 juta, tunjuklah misalnya 750 untuk istri, ya, 250 untuk suami. Istri juga jangan kita basah, dia 750, alangkah dikitnya. Minta tambah, kita tunjukkan 950 untuk istri, 50 untuk ini untuk suami, atau balik. 50.000 untuk istri, sisa untuk suami. Baca ngamuk. Kedua, sunnah Rasul juga menambah kecintaan suami istri. Nabi sering mandi bareng sama istri. Nah kita jarang mungkin, apalagi kita tua-tua malu sama anak mantu. Padahal itu menambah kecintaan, nambah mesra suami istri. Kemesraan suami istri bukan hanya di saat muda, Pak, tapi sampai tua, Pak, harus mesra, harus dibina. Kenapa? Kalau kita sudah tua, sudah suami istri, punya anak cucu, mandi bareng mesra, anak cucu melihat mereka nanti juga akan mesra juga. Artinya apa? Orang tua mewariskan rumah tangga yang harmonis, yang bahagia dengan anak turunan kita. Ini yang banyak ditinggalkan orang. Ya. Kata Rasulullah, ketika sesuap makanan yang kita jual istri, itu adalah ibadah. Ibadah. Maaf, beri maaf. Bahkan hubungan suami istri sendiri, Nabi pernah saya sahabat, bagaimana hukumnya menurut kalian? Hubungan suami istri, apakah bahalo tidak? Takut, sahabat jawab tidak. Kata Rasulullah, dulu diharamkan Allah, ya, sebelum menikah.
Maka ketika menikah, hadisnya, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dihalalkan kehormatan wanita dengan kalimat Allah. Nah, dengan akad nikah maka halal hubungan suami istri itu. Yang menghalalkan siapa? Pak Ketua. Ya, maka semuanya halal. Hubungan suami istri itu adalah halal ibadah. Nah, ini yang banyak ditinggalkan suami istri. Ya. Kata Rasulullah, barang siapa suami istri berhubungan, mengucapkan doa ini, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami berdua, suami istri, dan jauhkan syaitan dari rezeki yang engkau anugerahkan kepada kami berupa anak. Maka kalau ditakdirkan Allah jadi anak, si anak akan dua, tidak akan disesatkan syaitan abadan selama-lamanya. Ternyata hikmahnya anak yang dibuat dengan doa tadi, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Anak itu jadi sabar dan ikhlas. Ya, sabar dan ikhlas. Pak, bikin anak pakai doa atau tidak sama berhasil. Benar. Secara zahir fisik sama. Kadang-kadang pakai doa tadi lebih cantik. Tapi isinya bung, kualitasnya bung yang beda. Kalau kepengen hidup kita sukses, sabar. Kepengen amal kita diterima Allah, ikhlas. Iblis ketika diusir Allah dari surga karena menggoda Adam dan gak tunduk kepada Adam, janji, ya Allah demi kebesaranmu akan kugoda, kusesatkan seluruh anak cucu Adam. Kudatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba yang ikhlas, kita tidak disesatkan syaitan. Selamat dunia akhirat. Nah, tapi berapa banyak yang nak bikin anak, maaf, bukan kasar, bukan pornografi, yang nak bikin anak baca doa tadi. Bahkan Rahmat Hidayat kalau gitu nak bikin punya anak, sholat hajat dulu, minta kepada Allah, dikabulkan Allah apa yang kita minta, karena itu ibadah. Kita nanti punya anak akan mewariskan generasi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka kata Nabi Rasulullah azza wa jalla, min abdil mu'min waladin ya'budu min ba'di. Warisan bagi Allah Subhanahu wa taala dari hamba yang beriman adalah anak-anak mereka yang beribadah sesudah orang tua yang meninggal. Tapi sekarang banyak keteteran. Wong tak peduli anak-anak soleh-solehah beda, anak berpendidikan agama tidak ada. Kunci kebahagiaan supaya dicintai oleh istri, pasangan suami istri, cintai dengan Allah dan Rasulullah. Sebab kalau Allah cinta, Rasulullah cinta, pasti suami istri saling mencintai. Jadi kunci dikit bayar maknanya. Memang ada orang kalau membarat takut rumah tangga, masuk neraka juga saudara, susah. Padahal tidak. Di dalam Islam itu ibadah yang paling panjang adalah berumah tangga. Sejak khitbah melamar sampai nanti kita mati, mewariskan anak-anak yang mungkin sekian ratus tahun jadi anak yang soleh-solehah. Amal ibadah suami istri melahirkan menghasilkan amal ibadah. Sebaliknya juga kalau tidak salah menciptakan rumah tangga, melahirkan anak ahli maksiat, dosanya juga membengkak begitu setelah jalan itu. Maka kata Rasulullah, Rahmat, wong yang menikah itu memelihara separuh agama. Falyattaqillaha fi nisfil akhir. Bertakwalah kepada Allah separuh akhirnya. Jadi setelah rumah tangga sebagai suami istri, kalau dulu dewean, Rahmat dewean, suri rezeki dewean. Setelah nanti jadi suami, punya tanggungan istri. Insya Allah diberi Allah anak yang soleh-solehah. Insya Allah diberi Allah rezeki. Maka kata Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan hartamu dan keluargamu dari siksa neraka. Surga neraka istri, surga neraka anak-anak, surga neraka menantu dan cucu tergantung dari suami. Ya, besar tanggung jawabnya. Tapi kalau kita beriman kepada Allah, melaksanakan sunnah Rasul dengan ikhlas, semuanya itu terasa ringan. Tidak terasa dalam rumah tangga, malah 30 tahun. Dulu cuma berdua baik, anak cucu. Sekarang nggak ada anak cucu, tidak terasa. Rupanya tua, tapi masih awet muda, masih mesra. Nah, ini yang semakin kita sulit mencari. Ada kadang-kadang lah cucu hidup lagi bertumburan belakang, tidak mesra lagi. Kenapa? Nah, ada pengalaman ibu itu. Kenapa? Karena cinta tadi luntur. Kalau tidak didasarkan pada Allah dan Rasulullah SAW. Ada dasar juga maka ini seluruh kita yang hadir turut bergembira, mendoakan mudah-mudahan rumah tangga Anda berdua
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dianugerahi Allah anak-anak, zuriat yang soleh dan solehah, dan juga rezeki yang luas, halal dan barokah. Galak ya. Nah, kami lepas keberangkatan rumah tangga Anda berdoa dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rabbi ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sudah sama-sama kita dengarkan nasihat wanita sekali dengan pernikahan. Jadi baru sekalian bukan saja ini bertempat untuk salam Tuhan, namun hidayah dan petunjuk juga kita yang hadir pada saat ini. Kami atasnya nama mewakili hadis ini Ustaz, terima kasih kali karena sudah selamanya mudah-mudahan bermanfaat untuk kami yang hadir pada saat yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selepas kita mendengarkan pernikahan, yaitu selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan yaitu pengucapan pembaca lafaz ijazah qabul antara wali nikah nanti dilaksanakan sendiri oleh ayah kandung dari saudari Siti yang menghormati Bapak Samsul Badi, yang nanti dijawab mengucapkan qabul saudara Rahmat Hidayat. Pada saat nantinya kami mengajak mengimbau kepada kita sekalian untuk sama-sama mendengarkan dan berhikmah sembari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pengucapan lafaz ijazah qabul nanti. Kepada kedua saksi yang tercatat secara resmi akan menjadi Bapak Aslim dan Bapak Supriyanto, kami silakan pada saat nantinya untuk menyimak secara sesama lafaz ijab kabul yang diucapkan antara wali dengan calon mempelai pria. Apabila selesaikan dan jangan sambil Bapak doa kita sahkan dan kita tutup dengan doa. Mari kita antarkan dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah dituliskan, coba dicoba. Kamu. Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nasbiqakum wa faqadikazum mutadim. Tazawwidukana ala ma'a wa fa'ala bihi insafi bina'ubi atasim bi'isam. Rahmat Hidayat bin Soleh Manaf. Engkau menikahkan dengan anak kandungku Sri Rizki dengan mas kawin 1 suku emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'im hamdan wa fihi ni'amahu wa tawfiq madina. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan mubarakan maksuma. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا. Silakan oleh wanita saudari Sri Zeki untuk dapat dihadirkan untuk menampingi suaminya mengikuti tertib acara selanjutnya. Dipersilakan. Sawat. Alhamdulillah. Sambut Pengantinnya. Selanjutnya kami silakan Bapak Hidayat bagi selesai untuk Bapak Nasib Bapak Bukti. siwa. Pada hari ini, Ahad 13 Desember 2020, saya Bapak Hidayat bin M. Soleh, anak saya berjanji dengan akan mengetahui Sri Rizki binti Samsudari dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan syirat taklif sebagai berikut. Apabila saya satu meninggalkan istri saya selama 2 bulan, 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan atau tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima untuk iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Palembang 13 Desember 2020. Suami Ahmad Hidayat. Agak-agak itu aja mengisi dewe.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, beberapa saat yang lalu sudah sama-sama kita dengarkan, yaitu berupa ucapan lapas sejak dan kabul antara wali murid dengan calon Jabriah yang alhamdulillah telah berjalan dengan lancar tertib sebagaimana yang kita minta bersama, seiring dengan segala disahkan oleh realisasi dan hadir oleh kita hadir pada saat ini. Maka dengan ini kami umumkan secara resmi mulai hari Minggu 13 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan Ahad 27 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, Saudara Rahmat Hidayat bin Muhammad Solemana dan Saudari Sri Zeki binti Samsul Fahri telah secara resmi menjadi pasangan suami dan istri, baik menurut syariat Islam maupun menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kami atas nama Kementerian Agama mengucapkan selamat berbahagia kepada kalian berdua. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu berkali dengan rumah tangga kalian hingga bisa meraih matanya sakinah mawaddah warahmah. Kami tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi senyumnya. 1, 2, 3. Saling lihat sekali, saling lihat. 1, 2, 3. Oke, bagus. Boleh dipasang, ditaruh. Taruh dulu. Kamera dulu sekali. Senyum. Oke, sekarang Mas Is sambil nengok senyum sambil senyum. Wah. Saling lihat sekali, saling lihat. Langsung senang kau, Mas. Asal juga, Mas. Banyak yang lainnya. Kalian sojok je. Lama-lama je. Halal, Mas. Tenang, Mas. Baik, dengan acara ini kami dari kawan-kawan atas nama akan menyaksikan langsung penyerahan buku nikah secara resmi. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, buku nikah untuk mempelai pria berwarna coklat dan buku nikah untuk mempelai wanita berwarna hijau dengan nomor 1047 dari 2 kali 12 Romawi dari 2020 secara akan diserahkan kepada Ibu Eti karena warganya ini warganya kali ya. Warganya lah. Pak Isran. Jangan Eti madu. Adanya. Iya. Madu tidak. Pengantin boleh nempel. Nah, Tidak apa-apa, Mas saja tuh merasa diki. ngadep sini Bu ya. Kamera. Oke, tangannya 1, 2,
Mas ya kamera udah. 1, 2, 3. Oke bagus. Selamat ya. Yuk, Pak. Tahan, Pak. Oke, Pak, lihat kamera, Pak. Izin satu, selamat, Pak. Bagus. Sekali lagi, mata lihat kamera. Oke, sip. Salam. Ya, terima kasih. Saya rajin ya. Foto dulu, Pak ya. Foto dulu, ya. Ya silakan untuk foto kenangan dulu, Bapak Paulu, Bapak Seraji. Adek. Silakan. Bapak izin Pak, ada di belakang Bapak Putih. Oke, nice. Oke, lihat kameranya tuh. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, bebas ya sekali. Oh, oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Sudah. Sebentar dulu lah. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Paulu, yaitu Bapak Kasih MSI, sebagai Kepala Agama dari KUA Seberang 1 telah melaksanakan rangkaian acara prosesi akad nikah. Untuk itu kami silakan karena kita akan melaksanakan acara sujud sungkem dahulu, dan tolong dipindahkan dulu tangga ke meja, geser dulu. Kita acara sujud sungkem dulu dari kedua mempelai kepada kedua orang tua masing-masing dan juga para hadirin yang ada di sini dengan iringan salawat yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Aslan dalam pengiringan salawat tersebut. Ya, silakan fotografer diatur mana? Ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang lain silakan berdiri dulu sejenak. Mohon berdiri sejenak. Iya. Ya, terlalu. Putus. Ya. Lambat. Ya, untuk mengiring salawat ini kami persilakan kepada Bapak Mang Aslan, dan tolong dibantu dari fotografer untuk pelaksanaan acara sujud sungkem ini. Silakan. Ya, iringan salawat. Walaupun di belakang ya, selesai sudah acara sungkem dan juga salam-salaman dari kedua mempelai kepada hadirin yang ada di sini. Begitu, kami persilakan kembali kepada ya, silakan untuk kembali kepada kedua mempelai ke tempat semula
Ya, Bapak Ibu hadirin silakan duduk kembali. Ya, kita akan mengakhiri acara ini dengan doa bersama sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita melaksanakan doa bersama. Kaki dan Pak. Ya. Ya. Kaki. Ya. Ya, silakan. Duduk dulu, baru lanjut dengan salamannya. Ya. Baik, kedua mempelai silakan duduk ke pelaminan. Silakan Pak. Saya wajib untuk pimpin doa. Bapak Ibu hadirin silakan duduk kembali Pak. Ya. Kita bersama-sama memohon bismillah. Wasallim ala Sayyidina Muhammad Anbiya. Barakallahu laka baraka alaika bainakuma fi khair. Allahumma alif baina rahmat hidayah bin Muhammad Saleh Rizki binti Syamsul Bakir Bahri kama Adam wa Hawa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kharijatul kubra syadar ridha. Allahumma aslih data bainihima wa ahdihima subul salam wa najhima min az-zulumat fawahisha ma dhahara minha wa ma batal. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna matika musnina biha 'alaika qabiliha wa tumha 'alaina. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana min ahli al-'ilmi wa al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad-dhair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum al-hadi karim. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Haji Sayyid Wajmi SHMU yang telah memimpin pembacaan doa. Bapak Ibu hadirin dan para undangan sekalian, dengan berakhirnya doa tadi, maka selesai sudah acara prosesi akad nikah antara saudari Sri Rizki binti Syamsul Bahri dengan saudara Rahmat Hidayat Eskom bin Muhammad Saleh Manap yang telah berlangsung dengan penuh hikmah tadi. Semoga saja segala doa yang telah kita jabarkan tadi akan dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedua mempelai yang baru saja mengarungi kehidupan berumah tangga dan melepas masalah jangnya akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah sesuai yang menjadi harapan kita semua, wabil khusus bagi kedua mempelai. Semoga selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya saya selaku pemandu acara tentu tak lupa menyampaikan mohon maaf bila ada tutur kata atau selama saya memandu acara terdapat kesalahan kehilafan. Itu secara pribadi saya mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah mari bersama kita mohon ampun. Akhirnya acara prosesi akad nikah ini saya tutup dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara terakhir sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih dari keluarga besar Bapak Syamsul Bahri, untuk para bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus rombongan besan, kami persilakan untuk menikmati sarapan pagi yang sudah disediakan di teras rumah Bapak Syamsul Bahri. Untuk mengawali kami persilakan Pak Haji Sayyid, Pak Zakaria beserta rombongan besan-besan yang lain, silakan. Dan bapak-bapak yang ada di sini silakan untuk mengambil makan. Ya, silakan rombongan dari besan tanpa terkecuali juga Bapak Ibu hadirin para undangan sekalian pun kami persilakan untuk mengambil makan siang atau sarapan pagi ini. Silakan. Ya, hadir. Ini. Ya, kepada bapak, ibu-ibu, makan, secara antri
mengambil sarapan yang sudah disediakan oleh keluarga besar Bapak Oh iya, mata jiran. Kapan memang? Kapan nanti? Lah tadi tak kati tadi. Urut sih. Berapa mobil jadi kamu? 2.
Makan. Nah, lah ibu-ibu itu malah. Ayolah, nanti lah dulu ya, ibu-ibu ini dulu, kayak baru. Ayolah, sarapan. Maka ada siang saya lalu siang. Ayo ngambil makanan nggak berkas. Aku di rumah sekarang, kemarin di iPhone, kemarin di ini itu lah. Kau jangan live ini lah, sudah live ini lah, kau jalan. Kalau aku stop lah, apa? Live-nya kau jalan ke sebentar. Simpan lagi ya. Udah kalau berarti 4 Ipah. Sini Ipah, singkat. Ipah. Biar terkenal. Bagus kok dagang ya. Mantap. Mana? Apa? Iya makan. Enggak akan makan di rumah sana. Ya. Terus sini Mek eh? Saya kan. Terus kalau dibawa jalan saya itu.
Inilah YouTube nih.